kita kedatangan tamu, saudara kita, sahabat kita, Al-Akh Uki Kautsar. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Ikhwan dan akhwat sekalian sudah mengenali beliau dulunya berkecimpung dalam dunia musik. Kurang lebih 20 tahun, akhi. Kurang lebih. Masya Allah. Walhamdulillah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bisa meninggalkan dunia musik. Dan ini benar-benar harus disyukuri. Karena kalau bukan Allah memberikan hidayah, enggak mungkin seorang hamba bisa meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerahnya dan rahmatnya kepadamu, maka tidak seorang pun darimu yang dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ini luar biasa, nikmat yang sangat besar yang harus antum syukuri ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin antum menceritakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lebih bercerita pada teman-teman. Yang pertama mungkin yang harus diingat, ini hanya nasihat, benar Ustaz ya. Ini kita murni hanya menasehati, tidak menghukumi kalian gitu. Maksudnya murni karena teman-teman musisi juga kan, ana sayang sama teman-teman gitu. Cuma ini murni nasihat. Nah sekarang mungkin bercerita dulunya Ustaz ya. Jadi dulu tuh intinya sih pulang dari umroh, sempat kita zaman dulu ada Twitter Ustaz, jadi sempat debat sama seseorang di Twitter. Ada yang ngirim Twitter ke ana, bilang musik itu haram aki segala macam. Dan kalau mungkin kemarin-kemarin kalau teman-teman lihat di IG komen-komen seperti itu, nah ana tuh dulu orangnya itu yang sering ngebantah tentang musik di Twitter itu panjang lebar sampai dalam hati kepikiran gitu, maksudnya lama-lama kepikiran aja gitu, berarti ada kemungkinan musik itu haram, gitu, karena ada orang yang ngomong kayak gini. Dan mungkin sebagai manusia kita harus berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Berilah peluang untuk kita membahas dari dua sisi, nggak boleh kita langsung tiba-tiba menolak tanpa kita membaca bukti-bukti yang ada. Jadi mulai itu membaca tentang dari segi musik itu haram, walaupun hati condong pengennya halal. Jadi kemana-mana carinya yang menghalalkan musik. Ketemu Ustadz ini, ikut dengerin ceramahnya, wah bagus nih isinya. Begitu beliau ngebahas tentang musik, ternyata haram, karena pindah ke Ustadz yang lain. Terus itu jalan terus-terusan Ustadz, sampai waktunya udah lumayan lama. Jadi ketika ada saran dari Ustadz, beliau bilang musik itu melalaikan. Kalau kamu meninggalkan sholat berarti dia haram. Kalau tidak lalai itu bisa. Nah kenyataannya Ustadz, ketika di studio kita lagi bikin lagu bareng-bareng, ada azan, teman saya yang rajin sholat berangkat misalnya. Adapun ada teman-teman yang tidak sholat. Nah ini gimana ya, aku bilang. Apakah berarti buat dia halal dan buat dia jadi haram gitu? Nah itu bingung lagi di situ. Nggak bisa diterima waktu pada saat itu. Terus nerima lagi argumen yang mengatakan bahwa yang penting liriknya bagus dan tidak mengajak kepada keburukan. Nah, ana lagi bikin album instrumental nggak ada liriknya, jadi makin bingung. Bingung ini gimana ini ya? Banyak sekali yang terjadi kayak gitu, sampai pada akhirnya ternyata yang saya sadarin itu ternyata itulah fitnahnya. Nah, kita bisa pergi dari ujung dunia A ke ujung dunia D, nanyain ke semua orang musik itu apa, mereka akan beda. Jadi ibaratnya pas dalam hati mikir, kita tahu bahwa babi itu haram, tapi tiba-tiba ada orang datang, itu bukan babi, itu ayam. Wah, karena perbedaan itunya ya. Jadi nah yang bikin keluar itu sebenarnya bukan karena hukum musik haramnya, karena dari dulu udah pernah dengar tuh cerita itunya, hadisnya, tapi karena ya gitulah belum kuat mungkin ya. Tapi beberapa kali itu kalau kita bacakan suka ada komentarnya di bawahnya tuh ya, yang tentang hadis atau sebab nuzul Qur'annya, yang terus ada itu yang tentang itu Ustaz, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang mutasyabihat. Jadi pas baca itu kayaknya itu langsung
benar, mungkin itu fitnahnya. Minimal syubhat. Minimal syubhat. Jadi statusnya pending, saya keluar dulu sambil cari tahu secara benar dulu gitu, karena nggak bisa diterusin kalau dalam hati kita udah tahu bahwa oke, ini nggak jelas nih. Tapi hujah anak, saya mengikuti saran daripada hadis itu, jadi udah dulu aja. Nanti baru sambil saya mencari kepastiannya gitu. Dan alhamdulillah setelah jalan 1-2 tahun makin diperkuat gitu dengan ketemu Ustadz, menjelaskan segala macamnya, baru kita bisa menerima secara full 100% gitu. Tapi ketika keluarnya pada saat itu karena syubhat Ustadz. Kurang lebih seperti itu sih keluarnya. Belum yakin betul itu haram. Ya. Belum yakin betul itu haram, tapi gundah. Gitu. Bisa jadi dia haram, dan yang dulu tuh yang paling ditakutin adalah nanti gilirannya dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada 2 skenario, antara dia haram atau dia mubah. Kalaupun mubah insya Allah aman gitu ya, tapi kalau haram ternyata dibuka, waduh repot, karena kan kerjanya di sana, uangnya di sana gitu Ustaz, kurang lebih seperti itu sih. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu barakallah. Jadi dari cerita beliau tadi secara singkat ada 3 pelajaran yang bisa Anda petik. Mengapa antum bisa meninggalkan musik? Yang pertama, karena ada orang yang berusaha mengingatkan antum. Ada orang yang berdakwah. Jadi ini pentingnya kita berdakwah. Dan mungkin kita menyampaikan hari ini, orangnya belum langsung terima. Bisa jadi bertahun-tahun akan datang. Sahih. Jadi jangan berkecil hati kalau kita menyampaikan kebaikan, orangnya tidak terima. Tidak langsung terima. Bisa jadi nanti dia terima. Ini yang pertama. Yang kedua, ada usaha antum belajar. Ini mengingatkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Alhamdulillah antum berusaha belajar, maka itu termasuk pintu hidayah. Nah, yang ketiga, ada usaha. Ada usaha dari antum untuk menjaga diri dari perbuatan yang haram. Sehingga ketika antum merasa ini masih samar, belum jelas hukumnya, antum sudah tinggalkan. Apalagi kalau sudah jelas waktu itu ya. Masih belum jelas sudah antum tinggalkan. Nah, itu memang sikap yang bagus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apa itu takwa, maka beliau balik nanya kepada si penanya, "Pernahkah engkau melewati jalan berduri?" Kata penanya, "Iya." "Apa yang kamu lakukan?" "Maka aku hati-hati. Bahkan bisa jadi aku tidak jadi melangkah." Karena saking hati-hatinya. Nah, begitulah ketakwaan. Perlu ada kehati-hatian. Walaupun belum jelas, kita tinggalkan sampai ada kejelasan bahwa itu halal, baru kita lakukan. Ya. Nah, jemaah sekalian, jadi sebenarnya permasalahan musik ini sudah sering dibahas. Cuma di kesempatan ini saya ingin mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk langsung melihat kepada kitab dari mazhab Syafi'i. Karena di negeri kita katanya banyak pengikut mazhab Syafi'i, sengaja di kesempatan ini saya mencoba untuk menghadirkan kitab yang ditulis oleh salah seorang imam besar dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ulama besar yang luas ilmunya khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i. Kitab yang pertama berjudul Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Salah satu kitab yang menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Di antara yang beliau sebutkan, Al-Kabiratu As-Sadisatu Was-Sabi'atu Was-Thaminatu Wat-Tasi'atu Wal-Arba'un Wal-Khamsun Wal-Hadiyatu Wal-Khamsun Ba'dal Arba'imi'ati. Dosa besar yang ke-446 sampai 451. Berarti ada 6. Dorbu watarin. Pertama, bermain alat musik yang dipetik. Ini keahlian antum dulu ya. Gitar dan semisalnya. Wastima'uhu. Yang kedua, mendengarkannya. Jadi dua-duanya dosa besar kata beliau.
Wa zamrun bimizmarin. Yang ketiga, bermain alat musik tiup, seruling dan semisalnya. Wastima'uhu. Yang keempat, mendengarkannya. Jadi bukan hanya yang main, yang mendengarkan, yang menikmati juga berdosa. Wa darbu biqubatin. Yang kelima, bermain alat musik tabuh, drum dan semisalnya. Yang keenam, wastima'uhu, mendengarkan tabuhan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalil seperti yang biasa kita sampaikan di masa ini. Para ulama mazhab Syafi'i juga berdalil dengan ayat ini. Surat Luqman ayat ke-6.